Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo. Saya pengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Saya masih bersama teman-teman pengajar di STT RI mendiskusikan soal Holiness Movement. Dan antara Holiness Movement dan gerakan reform, teologi reform mungkin ada ketegangan dan ada kritik, tetapi mungkin kita bisa belajar dari satu sama lain ya, sehingga kita bisa mendengarkan kritikannya dan apa usulannya untuk kita pelajari dari sisi yang lain. Saya mau mulai dengan Dr. Oki Chandra dulu. Silakan Pak Oki. Ya, oke. Ya, tadi sudah kita bahas ya bahwa dari sisi reform khususnya yang diwakili oleh J.I. Packer, ya, dia mengatakan bahwa gerakan kekudusan ini jadi sangat bersifat pasif, gitu ya, dan sepertinya dia kemudian mengekspos beberapa ayat yang tidak sesuai gitu dengan kerangka teologi reform yang seharusnya, gitu. Tapi kemudian kalau kritik saya kemudian terhadap J.I. Packer adalah bagaimana dengan orang-orang yang betul-betul merasa mengalami adanya second blessing gitu. Jadi apakah dengan J.I. Packer di dalam pengalamannya tidak mendapatkan second blessing, kemudian dia mesti meniadakan ya atau menganggap bahwa orang-orang yang mengalami itu salah pengalamannya karena tidak masuk ke dalam kerangka teologi yang dia pahami. Jadi saya agak punya kritik terhadap hal itu ya, dan sepertinya kan pada masa saat ini ya ada beberapa lah ya orang-orang yang berpandangan reform itu sangat-sangat bisa berbahaya menjadi sangat kaku ya, bahwa dia sudah mendirikan doktrinnya, kemudian kan mesti menjudge ya, mesti menghakimi semua pengalaman apakah sesuai dengan teologi itu. Kalau tidak sesuai maka itu pengalaman palsu. Tapi seharusnya sistem ini juga mesti agak terbuka ya, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin sebetulnya bisa merevisi kerangka teologi yang ada. Jadi itu yang saya rasa mesti sama-sama dicermati dan mesti waspada begitu. Oke, jadi pengalaman kehidupan rohani juga penting ya menjadi bagian dari kehidupan iman. Itu yang mungkin kelompok reform perlu juga untuk lebih menghayati ya. Saya ingin ke Pendeta Yohanes Budi. Bagaimana melihat kelompok reform dan kelompok Holiness Movement? Apakah ada kritik atau usulan bagaimana kita bisa hidup? Iya. Kalau kita lihat dari ini ya, seperti tadi Pak Oki juga jelaskan tentang Cashwick Convention itu ya, yang ada 5 tahap yang dibagi dalam 5 hari. Yang pertama itu kan dilakukan adanya satu diagnosa terhadap dosa ya, dan kemudian setelah diagnosa itu berbicara tentang bagaimana itu diobati begitu, dan bagaimana kemudian kita itu melalui diobati itu nanti menemukan satu kemenangan iman kalau nggak salah begitu ya Pak Oki ya. Tetapi ada satu tahap kemudian berbicara tentang krisis, berbicara tentang penyucian, dan kemudian berbicara tentang resepnya itu apa, yakni resepnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian berbicara tentang misi ya. Kalau kita lihat tahapan-tahapan yang seperti ini merupakan satu tahapan-tahapan yang tidak berbeda jauh dengan satu proses yang kita kenal di dalam Heidelberg Catechism ya. Heidelberg Catechism yang merupakan satu pengakuan iman reform, di mana outline dari katekismus ini adalah dimulai dengan satu misteri, dengan satu kesadaran akan satu dosa ya, tetapi kemudian diikuti dengan deliverance, diikuti dengan pembebasan di dalam Kristus, yang kalau kita lihat di dalam tahapnya si Cashwick ini ada cure di situ, ada prescription di situ, dan kemudian kalau kita lihat di bagian akhir dari Cashwick ini kan satu hidup yang berkemenangan, dan itu ditunjukkan dengan misi. Dan kalau kita lihat di Heidelberg Catechism itu dari misery, dari satu penderitaan karena dosa, kemudian kepada deliverance karena redemption, penebusan di dalam Kristus, dan diikuti dengan gratitude. Jadi setelah kita itu mengalami pembenaran dari Tuhan, mengalami penghiburan dari Tuhan, maka hidup kita merupakan satu hidup yang dipersembahkan sebagai satu ucapan syukur, gratitude. Karena itu kita melayani dengan satu gratitude gitu ya. Jadi di antara keduanya ini ada titik temu ya. Di antara keduanya ada titik temu. Demikian juga ketika berbicara tentang religious experience,
maka kita perlu berhati-hati untuk mengatakan bahwa reform itu anti-religious experience. Jelasnya kan tidak demikian ya. Jadi kita mengerti bahwa ketika berbicara tentang bagaimana Tuhan itu mewahyukan dirinya dan bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita, di teologi reform itu kita mengenal ada yang namanya external witness ya, external witness ataupun external revelation, tapi juga ada yang disebut sebagai internal revelation. Jadi ada kesaksian dari eksternal, seperti ketika Injil itu diberitakan, itu ada kesaksian eksternal, tetapi Injil itu tidak akan berfungsi apa-apa jikalau tidak ada kesaksian internal dari Roh Kudus. Jadi ada pekerjaan Roh Kudus yang secara internal itu bekerja, dan pekerjaan Roh Kudus yang secara internal itu bekerja, itu merupakan sesuatu yang dialami oleh orang Kristen. Dan itu pun merupakan satu pengalaman rohani, dan sehingga ketika berbicara tentang pertobatan, tidak mungkin tidak berkata bahwa pertobatan itu merupakan satu pengalaman rohani, ya. Cuma dalam teologi reform itu kan kita selalu berhati-hati. Berhati-hatinya agar kita itu tidak membangun teologi kita di atas dasar pengalaman, gitu kan intinya. Tetapi kita haruslah membangun teologi kita itu di atas dasar Alkitab. Tetapi bukan berarti bahwa kita itu sama sekali anti terhadap yang namanya itu religious experience. Sebagai salah satu contoh begitu ya, John Calvin apa tidak mengalami religious experience? Jawabannya mengalami religious experience. John Calvin itu menjadi seorang reformator karena dia mengalami religious experience. Sebelumnya dia selalu lari, dia hanya mau menjadi seorang scholar humanis saja, tetapi tidak mau menjadi reformator, sampai dia itu bertemu dengan Farel di Jenewa, dan kemudian dimarahin oleh Farel di situ, dan pada waktu dia dimarahin oleh Farel, dia mengalami religious experience yang melaluinya dia berkata bahwa Tuhan itu seakan-akan menegur dia, memarahin dia, kenapa dia tidak mau menjadi seorang reformator, ya. Dan itu merupakan kemarahan Farel, itu ditafsirkan kemarahan Farel yang sebetulnya itu natural begitu ya, mungkin emosi aja Farel begitu, tetapi ditafsirkan oleh Calvin sebagai pernyataan isi hati Tuhan yang memanggil dia untuk menjadi seorang reformator gitu ya. Kalau kita ngomong Martin Luther begitu, pengalaman hampir disambar geledek itu dianggap sebagai suara Tuhan yang memanggil dia, dan itu merupakan satu pengalaman religius yang mengubah sejarah gereja. Jadi reformator, reform faith merupakan sesuatu yang tidak terpisah dari religious experience. Kalau kita kembali lagi ke mbahnya si orang-orang reform ini, si Agustinus begitu ya, dia mengalami satu pertobatan, tentunya ada satu proses, tapi ada satu titik balik yang ada religious experience di situ. Ada anak-anak yang bernyanyi tulilegi itu ya, yang kemungkinan Agustinus itu salah dengar, karena lagu Ambillah dan Bacalah itu tidak ada pada waktu itu. Yang ada itu lagu yang lain, tetapi karena dia seorang yang berbahasa Latin tapi di Afrika, kemudian dia mendengar nyanyian Latin di Roma, itu dia salah dengar. Tetapi pada waktu salah dengar, dia dengarnya itu tulilegi, Ambillah Bacalah, dan dia ambil Alkitab, baca Alkitab dan bertobat di situ. Apakah itu bukan religious experience begitu? Jadi melaluinya kita bisa lihat bahwa teologi reform perlu terbuka terhadap yang namanya religious experience itu. Di sisi yang lain ada satu kontradiksi dari holiness movement itu, karena berangkat dari anugerah begitu ya, seperti kita lihat tadi dari 5 tahapnya Cashwick, itu adalah 5 tahap yang tidak berbeda dengan yang outline-nya itu sama dengan Heidelberg Catechism begitu, tetapi di ujungnya begitu masuk ke second blessing-nya, kemudian tuntutan kesempurnaan itu menjadi beban yang mematikan, yang menakutkan, yang membawa kehidupan Kristen yang sudah mengalami istirahat itu kembali masuk ke dalam satu kegelisahan yang besar. Kenapa kok aku nggak sempurna begitu? Jadi di sini kita perlu saling belajar satu dengan yang lain. Jadi holiness movement perlu mungkin mengevaluasi dari ketidakkonsistenannya, yang berangkat dari anugerah, berangkat kepada kemudian berujung kepada gratitude, to be continue-nya kok begitu lagi begitu. Balik lagi ke titik awal dengan rasa bersalah. Sedangkan
yang reform begitu ya, kita jangan lupa bahwa kita bukan hanya bermain di tataran kognitif semata, tetapi waktu kita membaca Alkitab, kita bukan hanya berhenti di tataran exegetical meaning, tetapi kita bergerak ke tataran yang lebih reflektif, meditatif ya. Jadi lebih personal, lebih pribadi, lebih membiarkan firman Tuhan itu meresap di dalam seluruh aspek hidup kita, bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman kita. Sehingga kita berangkat ke bukan hanya berhenti sampai exegetical meaning, tapi existential meaning. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ ya. Kalau kita lihat di dalam teologi klasik Kristen itu bukan hanya kognitif, meditatif, tetapi juga masuk ke dalam satu proses kontemplatif, di mana kita itu mengalami union with God. Kalau di dalam istilahnya Agustinus itu mengalami rest. Jadi aku itu restless hingga aku itu menemukan rest di dalam Tuhan itu. Mengalami union dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan, melalui pemahaman kita akan kitab suci, sehingga kitab suci itu juga sampai kepada satu spiritual meaning ya. Spiritual meaning yang di dalamnya itu kita mengalami satu transformasi. Dan transformasi itu bukan usahaku. Transformasi itu adalah hasil persekutuanku dengan Kristus tadi itu, yang dimulai dari kognitif, meditatif, dan kontemplatif begitu. Kira-kira itu mungkin ya. Jadi antara holiness movement sama reform sebenarnya banyak tautannya juga, dan akan sangat aneh kalau orang-orang reform itu menafikan pengalaman, karena seluruh reformator itu punya pengalaman rohani mereka bersama Tuhan, dan akan sangat aneh kalau orang holiness movement berkanjang di dalam rasa guilty saja karena toh mereka menerima karunia Tuhan begitu ya. Pak Simeon, bagaimana Pak usulan dan kritiknya untuk holiness movement dan kelompok reform? Ya, mungkin kalau dari saya, jadi saya pikir akan baik jikalau kita membedakan the holy yang kudus ya dari holiness ya kekudusan. The holy yang kudus itu kan subjek yang terhadapnya kita taksim ya, kita keluh gentar bersujud sembah. Tetapi kekudusan holiness itu kan ukuran normatif, seperangkat aturan, kodifikasi sikap perilaku ya. Jadi ketika Musa berhadapan dengan Yahweh pertama kali, Yahweh adalah the Holy One. Gitu. Tetapi perintah kepada Musa untuk lepaskan kasutmu itu adalah aturan lain, holiness. Gitu. Tapi the Holy One dengan holiness itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi pengalaman saya yang berjumpa, yang berhadapan dengan orang-orang saleh yang misfit sebenarnya, termasuk di dalam sejarah gereja, Tertullian, bapak dari kekristenan Latin ya, yang darinya kita mendapatkan istilah Trinitas ya, walaupun mungkin bukan dari dia istilah itu kan juga akhirnya menjadi seorang montanis ya. Lalu William Brodman sendiri yang menuliskan The Higher Vision Life itu kata Warfield tentu saja itu adalah seorang agitator gitu, orang yang meresahkan, orang yang tidak menyenangkan untuk berada di dekatnya gitu. Keduanya mengejar kekudusan ya, termasuk Tertullian. Fabrice Monticus juga sama ya, orang yang sangat saleh, ya. Tetapi tulisannya dipermasalahkan ya di dalam sejarah gereja, yang tidak menjumpai banyak warisan dari Pontikos. Ya. Tetapi saya pikir Yesus adalah figur yang berbeda ya. Yesus, the Holy One, itu justru adalah sosok yang bergaul karib dengan mereka yang mungkin bagi kita adalah sampah masyarakat ya. Dan sebaliknya bagi orang-orang kaum saleh agamawi, Yesus itu seperti yang dikatakan oleh nubuat Yesaya, dia tidak masuk hitungan ya, tidak masuk hitungan. Gitu. Jadi mungkin the Holy One dengan holiness itu adalah dua hal yang berbeda, dan mungkin apa yang kita kategorikan atau tetapkan sebagai holiness, mungkin itu justru tidak sinkron ada kalanya dengan the Holy One. Oke. Jadi kritikannya adalah the most holy one saja bergaulnya dengan sampah masyarakat, begitu ya. Bagaimana kok kita bisa ya menjauhi orang-orang pinggiran kalau kita mengejar holiness, begitu ya. Saya ingin ke Pendeta Jason.
Bagaimana kritik dan usulannya Pak untuk kelompok Reform atau kelompok Holiness Movement? Ya, saya nambahin langsung aja yang praktis kali ya. Yang Reform mungkin kayak saya juga ngakunya Reform, tapi perlu keep reforming. Keep reforming bukan cuma menjaga purity of doctrine, tapi keep reforming dalam mungkin mengeksplor wawasan dan melihat segala experience tadi yang mungkin belum pernah dialami dan belum punya bahasanya. Mungkin yang reform kan juga perlu tuh membahasakan pengalaman yang reform pada umumnya belum punya bahasanya. Sementara yang holiness, yang ada di holiness movement perlu juga keep moving kali. Soalnya ngomongnya holiness movement kemungkinan sudah stuck di satu titik, nggak gerak lagi tuh di satu titik tersebut. Hanya memakai misalnya perasaan dan sebagainya gitu, tapi perlu keep moving ke area yang baru yang belum pernah dijelajahin lah ya. Dan mungkin seperti yang Pak Simeon tadi ngomong ya, kalau Tuhan Yesus saja dikenal sebagai sahabat orang berdosa, kalau bagi orang reform itu holiness movement adalah orang berdosa, ya mungkin yang reform perlu berteman dengan teman-teman dari holiness movement supaya orang-orang berdosa ini dingertiin gitu, diterima hatinya. Bagaimana kita bisa mengubah kehidupan seseorang kalau hatinya aja kita tidak menangkan. Demikian juga sebaliknya yang holiness kalau kepingin dingertiin oleh yang reform ya gaul-gaul sama yang reform secara intentional itu menyediakan diri dan mau berteman, mau tukar pikiran dan ngobrol. Jadi yang reform dan holiness perlu mengintegrasikan masing-masing ya. Yang satu mengintegrasikan doktrinnya lah, yang satu mengintegrasikan perasaannya gitu ya. Mungkin itu yang saya bisa lihat dan usulkan. Jadi yang reform terus mereformasi diri, yang holiness movement terus mengerjakan holiness itu begitu ya, dan saling berteman lah satu sama lain begitu ya, jangan saling memusuhi. Thank you usulan-usulannya, juga untuk kritikannya. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan dengan topik yang lain. Selamat malam.